أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya dan tak bosan-bosannya marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadiratnya yang senantiasa memberikan kita nikmat yang begitu besar dan agung. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa kita syukuri adalah nikmatul Islam, nikmatul iman, kemudian disusul dengan nikmat-nikmat yang lain seperti nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan taufik dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada kesempatan yang berkah ini, di Jumat yang berbahagia ini, kita semua masih bisa berbondong-bondong menuju rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menunaikan
Perintah Allah Subhanahu wa taala bukan karena tekanan, bukan karena paksaan, bukan karena dunia, tetapi karena semata-mata cinta, taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tak henti-hentinya kita aturkan selalu kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa istiqamah dalam jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah-perintah Nabi-Nya ila yaumil qiyamah. Dan semoga kita semua yang hadir di tempat ini adalah orang-orang dari umatnya yang patuh, tunduk dan cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah dikumpulkan di telaga beliau yang mulia dan bersama beliau dan para nabi di surga Firdaus yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang sahih datang salah seorang pemuda kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ayyun nasi khair?" Siapakah sebaik-baik manusia itu? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man qala 'umruhu wa hasuna 'amaluhu." Yaitu siapa yang paling panjang umurnya dan baik amalannya. Kemudian pemuda itu bertanya kembali, "Fa ayyun nasi syarr?" Siapakah seburuk-buruk manusia itu? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man qala 'umruhu wa sa'a 'amaluhu." Siapa yang paling panjang umurnya namun buruk amalannya. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika merenungkan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam atas pertanyaan pemuda di dalam hadis ini, maka didapatkan bahwa sebaik-baik manusia itu adalah yang Allah panjangkan umurnya dan baik amalannya. Sebaliknya, mereka yang terburuk adalah yang Allah berikan umur yang panjang namun umurnya dihabiskan di dalam kemaksiatan. At-Taibi rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, sesungguhnya waktu itu ibarat modal besar bagi seorang pedagang. Maka hendaknya setiap pedagang berdagang dengan yang bisa memberikan keuntungan. Setiap mereka yang memiliki modal banyak, keuntungannya juga banyak. Dan barang siapa yang memanfaatkan umurnya dengan kebaikan-kebaikan, maka ialah golongan yang berhasil dan beruntung. Namun siapa yang modalnya sedikit, maka keuntungannya juga sedikit dan ia akan merugi dengan kerugian yang besar. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada hari-hari ini kita telah memulai tahun yang baru pada tahun Hijriah. Pada hakikatnya ia adalah bagian dari umur-umur yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan itu ada sejak manusia berada di dalam rahim ibunya, ketika ruh perlahan ditiupkan masuk ke dalam tubuhnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Abdullah bin Mas'ud. Ia berkata, "Haddatsana Rasulullah wa huwa shadiqul masduq, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, thumma yursalu ilayhi al-malak wa yanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi'arba'i kalimat bikatbi rizqihi wa ajrihi wa 'amalihi wa syaqiyyun am sa'id." Yang artinya Rasulullah SAW menuturkan kepada kami, dan beliau adalah as-shadiqul masduq, yaitu orang yang benar lagi dibenarkan perkataannya. Beliau bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, yaitu bersatunya sperma dengan ovum. Kemudian menjadi alaqah atau segumpal daging atau segumpal darah, seperti itu pula. Kemudian menjadi mudghah, segumpal daging, seperti itu pula. Kemudian seorang malaikat diutus kepadanya untuk meniupkan roh di dalamnya dan diperintahkan untuk menulis 4 hal, yaitu menuliskan tentang rezekinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagianya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ajal-ajal yang telah ditulis itu terus berkurang dari usia kita selama waktu itu terus berputar. Semuanya berada di tangan Allah Ta'ala. Tidak ada yang mengetahuinya dan tidak ada yang dapat menambah atau mengurangi usia tersebut, sebagaimana disebutkan Allah dalam Al-Quran, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu.
Jika ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan sesaat pun dan tidak pula dapat meminta percepatan. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya setiap muslim tidak menyibukkan dirinya, tidak merasa senang dan membuat hal-hal yang tidak berfaedah dengan adanya perubahan-perubahan tahun tersebut, karena yang terpenting bukan pada pergantian waktunya, namun amalan apakah yang telah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya yang menjadi catatan di mata Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita termasuk orang-orang yang baik ataukah sebaliknya? Wal'iyadu billah. Seorang penyair mengatakan, "Inna la nafrahu bil ayyami naqatu'uha wa kullu yawmin nadha yadri min al-ajali fa'mal li nafsika qabla al-maut mujtahida fa inna al-ribha wal khusran fil 'amali." Yang artinya, sesungguhnya kita senang dengan hari-hari yang telah kita lewati, sedangkan hari-hari itu pasti berlalu dan mendekatkan kita kepada ajal. Maka hendaknya setiap orang bersungguh-sungguh dalam beramal, karena keuntungan dan kerugian itu terletak pada amalan-amalan kita. Jamaah sekalian rahimakumullah, amalan-amalan yang dilakukan itulah yang akan menetapkan kita apakah termasuk orang-orang yang baik atau justru sebagai orang yang buruk. Oleh karenanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi khairikum?" Qalu, "Na'am ya Rasulullah." Qala, "Khiyarukum atwalukum a'mara wa ahsanukum a'mala." Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidakkah aku beritahukan kepada kalian tentang orang yang paling baik di antara kalian?" Mereka para sahabat menjawab, "Tentu wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling panjang umurnya dan paling baik amalnya." Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Al-Albani. Di Musnad Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa ada dua pemuda yang masuk ke dalam Islam secara bersamaan. Seorang di antaranya syahid di medan peperangan, adapun sahabat yang satu wafat setahun setelahnya. Sahabat yang bernama Talhah kemudian berkata, "Ditampakkan kepadaku surga dalam mimpinya. Maka aku melihat sahabat yang wafatnya terakhir lebih dahulu masuk surga dari sahabat yang syahid. Perkara itu membuatku terheran. Ketika pagi hari aku ceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau berkata, "Alaysa qad makatha hadha ba'dahu sana?" Qalu bala. Qala wa adraka ramadana fa shama wa shalla antara keduanya dalam kebajikan bagaikan antara langit dan bumi. Hadis riwayat Ahmad. Namun jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, bukan dengan panjangnya umur sudah menjadikan kita berada di dalam kebaikan. Karena terkadang umur yang panjang justru memberikan keburukan dan mudarat sebagai seorang manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khayrun li anfusihim innama numli lahum yazdadu ithma wa lahum 'adzabun muhin." Jangan sekali-kali orang-orang kafir mengira bahwa sesungguhnya tenggang waktu yang kami berikan kepadanya baik bagi dirinya. Sesungguhnya kami memberinya tenggang waktu hanya agar dosa mereka makin bertambah dan mereka akan mendapat azab yang menghinakan. Mereka orang-orang yang kufur kepada Allah jemaah sekalian. Allah berikan waktu tenggang kepada mereka. Allah berikan rezeki yang banyak, kesehatan, panjang umur, banyaknya anak dan istri. Namun itu semua bukanlah untuk kebaikan mereka, akan tetapi keburukan buat mereka. Karena setiap waktu mereka yang bertambah adalah penambahan dosa untuk mereka. Oleh karenanya, sebagian ulama tidak menyukai untuk didoakan panjang umur, kecuali kalimat dan doa tersebut dikaitkan dengan sesuatu. Seperti perkataan misalkan, "Semoga Allah memanjangkan umurmu dalam ketaatan kepada Allah."
Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa mengintrospeksi diri masing-masing, mengetahui apa kekurangan kita dalam beramal, kemudian memperbaiki segala kekurangan dengan cara memperbanyak amalan-amalan saleh. Semoga dengan ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang beruntung baik di dunia dan terlebih lagi di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Nafa'ani lakum bima fihi min والحكمة قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد. Kaum muslimin yang berbahagia, sesungguhnya pada bulan yang dimana anjuran untuk memperbanyak puasa di dalamnya. Bahkan sebagian ulama membolehkan berpuasa sunnah sebulan penuh di dalamnya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الحرام وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. Baginda Nabi mengatakan, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu Muharram. Sedangkan salat yang paling utama setelah salat fardu, salat 5 waktu adalah salat malam. Hadis riwayat Muslim. Pada bulan ini juga terdapat satu hari yang Rasulullah SAW sangatlah bersemangat untuk berpuasa di dalamnya, serta memerintahkan para sahabatnya untuk turut serta berpuasa. Bahkan para sahabat mengajak serta dan mengajarkan anak-anak yang belum balik untuk berpuasa di dalamnya. Ketahuilah wahai jemaah sekalian, hari tersebut adalah hari Ashura, hari ke-10 dari bulan Muharram. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dari kekejaman Fir'aun, dan hari di mana Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Dari sinilah puasa disyariatkan sebagai bentuk syukur atas selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah taala, syariat juga memberikan balasan yang besar bagi siapa saja yang berpuasa di hari Ashura. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa shiyam yaumi Ashura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu." Dan puasa hari Ashura, saya berharap kepada Allah dapat menghapus dosa tahun sebelumnya. Hadis riwayat Muslim. Semangat Nabi dalam berpuasa Ashura juga dapat diketahui dari penuturan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW sangat bersemangat serta sangat mengharapkan pahala dari berpuasanya pada suatu hari yang lebih dia utamakan dari berpuasa di hari-hari lainnya, kecuali pada hari ini, yaitu hari Ashura, dan pada bulan-bulan ini, yaitu bulan Ramadan. Puasa pada tanggal 10 Muharram akan semakin sempurna pahalanya dan akan lebih utama bila kita mendahuluinya dengan berpuasa pada hari sebelumnya, yaitu pada tanggal 9 Muharram. Hal ini berdasarkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La in baqitu aw la in 'ishtu ila qabilin la asumanna tasi'." Baginda Nabi mengatakan, seandainya umurku sampai tahun depan atau aku masih hidup, niscaya aku akan berpuasa pada tanggal 9 atau hari At-Tasu'a. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ibnu Majah. Kaum muslimin yang berbahagia, semoga kita semua termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang bisa memanfaatkan momen bulan Muharram ini dengan maksimal, menjaga batasan dan larangan Allah dengan tidak melanggarnya, serta memperbanyak berpuasa di bulan yang mulia ini. Semoga kita semua dikumpulkan bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأهل الكفرة والمشركين. دمر أعداءك أعداء الدين يا عزيز يا قهار يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم أيدهم بتأييدك واحفظهم بحفظك يا قوي يا عزيز. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. عليه الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.